agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam yang intinya menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah, dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang menyintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap itu sebagai suatu yang baik serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Berhala mereka yang terdahulu adalah Manat yang ditempatkan di Musyallal di tepi Laut Merah di dekat Qudaid. Kemudian mereka membuat Latta di Taif dan Uzza di Wadi Nakhla. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala kaum Num, Wud, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat-tempat asalnya masing-masing, sehingga setiap kabilah dan setiap rumah hampir pasti ada berhalanya. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu hingga runtuh semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah 1. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan, dan dengan penuh kesyukuran, keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. 2. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. 3. Mereka bertakarrub dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya. 2 jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya. Dan apa yang disembelih untuk berhala, Al-Maidah ayat 3. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surat An-An'am ayat 121. 4. Jenis takarub yang lain, mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga dikhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada pula orang-orang bertemu yang mengkhususkan sebagian lagi bagi Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Firman Allah, dan mereka memperuntukkan bagi Allah
satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am 136. 5. Di antara jenis takarrub yang mereka lakukan ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah berfirman, dan mereka mengatakan, inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Surat Al-An'am 138. Ada pula Al-Bahirah, As-Sa'ibah, Al-Wasilah, Al-Hami yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala. Ibnu Ishaq berkata, Al-Bahirah, anak As-Saibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Onta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya, yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Al-Wasilah adalah domba betina yang mempunyai 5 anak kembar, yang semuanya betina secara berurut-urut. Domba ini bisa dijadikan sarana takarrub. Oleh karena itu, mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi jika setelah itu melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan. Al-Hami adalah onta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Onta seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan hami. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Maidah 103. Allah juga menurunkan ayat, dan mereka mengatakan, apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Al-An'am 139. Ada pula yang berpendapat ada penafsiran lain dari binatang ternak itu. Sa'id bin al-Musayyib telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi tagut-tagut mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan onta untuk berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Quran Surat Yunus ayat 18. Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan al-azlam, anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu ada 3 jenis. Satu jenis ada tanda iya, dan satu lagi ada tanda tidak. Mereka mengundi nasib berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya, seperti bepergian, menikah, atau lain-lainnya, dengan menggunakan anak panah itu. Jika yang keluar tanda iya, maka mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar tanda tidak, mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan. Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian atau anak angkat. Jika mereka memperkarakan nasab seorang umpamanya, mereka maka membawa orang itu di hadapan Hubal sambil membawa 100 hewan korban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka.
Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan. Dan jika yang keluar tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukkan sebagai rekan persekutuan. Tak berbeda jauh dengan hal lain, ini adalah perjudian dan undian. Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu bakal terjadi di kemudian hari dan mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib lewat suatu pemahaman yang dimilikinya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut arraf atau paranormal. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana di kecurian, serta orang tersesat atau lain-lainnya. Sedangkan ahli nujum ialah orang yang memperlihatkan keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang, sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga ada al-tiyaroh atau meramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, maka mereka jadi berpergian ke tempat yang hendak dituju dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke kiri, maka mereka tidak berani berpergian dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, dan wanita. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan. Ruhnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Jika dendamnya sudah dibalaskan, maka ruhnya akan menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, toh masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antara orang-orang Quraisy berkata, kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci. Oleh karena itu, mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ifadah dari sana, tapi ifadah dari Muzdalifah. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak atau Arafah. Al-Baqarah 199. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta samin tatkala mereka sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol yang tidak boleh berteduh jika ingin berteduh di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci, jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umroh. Hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri kepakaiannya sebagai penduduk luar tanah suci, maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari ini tampak sebagian atau semuanya, apa yang tiada tampak tiada diperkenakannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Al-A'raf 31.
Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi. Begitu pula orang yang bersangkutan. Hal baru lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya selagi dalam keadaan ihram, tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik, maka Al-Quran melarangnya. Dan bukanlah kebaktian itu memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaktian itu ialah kebaktian yang orang yang bertakwa. Al-Baqarah 189. Semua gambaran agama ini adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap hayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, Sabiah, dan yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Satu, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtanasor pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal mereka sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz lalu menetap di Yastrib, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang bermigrasi itu, yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraizah, dan Qainuqa. As-Samhudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena lewat As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraizah, sehingga agama Yahudi menjemar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya, Yusuf Zu'nuwas, dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolaknya, maka dia menggali parit dan membakar orang-orang di dalam parit itu. Tak seorang pun yang tercecer, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu misionaris Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang tak beberapa lama, ada orang yang zuhud, doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi. Mereka melihat garis-garis kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu, mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tindakan Zu'nuwas dan Abrahah memegang kekuasaan di sana, maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi, Abrahah membangun sebuah gereja di Yaman dan dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Namun Allah membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, Tayyi, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hirah ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi tatkala sebangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Sabi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya.
yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim Chaldeans. Banyak penduduk Syam yang juga memeluknya, serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut. Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk Majusi atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak serta di pinggiran Teluk Arab. Kondisi kehidupan agama. Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Islam. Mereka mengabaikan tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya, dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para paganis atau penyembah berhala dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial, politik, dan agama. Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisab mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya. Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, maka tidak ada pengaruh yang berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan semua bangsa Arab, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir sama. Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Setelah membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab, kini kita akan membahas secara ringkas kondisi sosial, ekonomi, dan akhlak. Kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab, terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jika seseorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Jika seseorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian, dan jika mau dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seseorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seseorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan. Sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Kami tidak bisa menggambarkannya secara detail kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang keji, buruk, dan menjijikan. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. 2. Seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya." Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya, hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan semacam ini disebut nikah istibda'. 3. Pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya.
dan mereka tidak bisa menolaknya hingga berkumpul di hadapannya. Lalu dia berkata, "Kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, hai Fulan." Dia menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka, seraya menyebutkan namanya. Lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut. 4. Sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya, sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Siapa yang namanya keluar dalam undian, maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengaku sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Setelah Allah mengutus Muhammad SAW, semua bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala Islam. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang disulut tajamnya mata pedang dan anak panah. Pihak yang menang dalam peperangan antar kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah, lalu menghalalkannya menurut kemauannya. Namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami, tanpa ada batasan maksimal berapapun banyaknya istri yang dikehendaki. Bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Hak perceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. Perzinaan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini, namun kondisi orang-orang yang merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam dan hamba sahaya. Menurut persepsi umum semasa jahiliyah, perzinahan ini tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, ada seseorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Fulan adalah anakku, karena aku pernah bersetubuh dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah." Lalu beliau bersabda, "Tidak ada seruan seperti itu dalam Islam. Urusan jahiliyah sudah punah." Kisah pertengkaran Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abad bin Zum'ah yang memperebutkan anak hamba perempuan Zum'ah, yaitu Abdurrahman bin Zum'ah, sudah sangat terkenal. Ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anak-anaknya, di antara seperti dikatakan dalam sebuah syair. Keberadaan anak-anak di tengah kami, laksana buah hati yang berjalan di bumi. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Masalah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Al-An'am 151. Juga disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl 58-59, Al-Isra 31, dan At-Takwir 8. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang memasyarakat, sebab bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dari serangan musuh. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun rela karenanya. Dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat, sehingga semakin menambah fanatisme tersebut. Landasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga. Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim maupun yang dizolimi." Dengan pengertian apa adanya, tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa Islam, bahwa makna menolong orang yang berbuat zolim ialah menghentikan kezolimannya. Hanya saja, persaingan dalam masalah kehormatan dan perebutan pengaruh kekuasaan lebih sering menyulut peperangan antar kabilah yang sebenarnya berasal dari satu ayah dan ibu, seperti yang kita lihat antara Aus dan Khazraj, Abbas dan Zubian, Bakr dan Taghlib, serta lain-lainnya.
Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan khurafat kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan di antara mereka. Dan dalam kondisi tertentu, ada loyalitas, perjanjian persahabatan, dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berada untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya benda mati, hubungan di tengah umat sangat rapuh, dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat, atau sekali rakyat diperlukan untuk menghadang serangan musuh. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal, seperti Ukaz, Zilmajaz, Majinnah, dan lain-lainnya. Tentang perindustrian dan kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya. Kebanyakan hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan lain-lainnya berasal dari rakyat Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu, di tengah jazirah ada pertanian dan pengembalaan hewan ternak. Sedangkan wanita-wanita cukup menangani permintalan, tetapi kekayaan-kekayaan yang dimiliki bisa mengundang pecahnya peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat. Akhlak. Memang kita tidak memungkiri bahwa di tengah kehidupan orang-orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina, amoralitas, dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat dan tidak disukai manusia. Meskipun begitu, mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang terpuji, mengundang decak kagum manusia dan simpati. Di antara akhlak-akhlak itu ialah yang pertama, kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Bahkan separuh syair-syair mereka bisa dipenuhi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan ini. Ada kalanya seseorang didatangi tamu yang kelaparan pada saat hawa dingin menggigit tulang. Sementara saat itu dia tidak memiliki kekayaan apapun selain seekor onta yang menjadi penopang hidupnya. Namun rasa kedermawanan bisa menggetarkan dirinya, lalu dia pun bangkit menghampiri onta satu-satunya dan menyembelihnya, agar dia bisa menjamu tamunya. Pengaruh dari kedermawanan ini, mereka bisa menanggung pembayaran denda yang jumlahnya sangat tinggi dan membuat mata terbelalak. Sehingga tidak jarang hal ini justru menumpahkan darah dan mengakibatkan kematian seseorang. Yang pasti, mereka biasa membuat pujian dan membanggakan diri di hadapan orang lain dalam masalah ini, terutama dari kalangan para penguasa dan pemimpin. Di antara pengaruh kedermawanan ini, mereka biasa merasa bangga karena minum khamar, bukan kebanggaan karena minumannya itu, tetapi karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan kedermawanan dan merupakan cara paling mudah untuk menunjukkan pemborosan. Maka tidak heran jika mereka menyebut pohon anggur dengan nama Al-Karam atau kedermawanan. Sedangkan khamar yang dibuat dari buah anggur disebut Bintul Karam atau putri kedermawanan. Jika engkau sempat meneliti berbagai arsip syair-syair semasa jahiliyah, tentu engkau akan mendapatkan satu bab khusus yang berisi pujian dan sanjungan ini. Antarah bin Shaddad al-Absi berkata, "Telah kuminum regukan-regukan arak setelah terlewati siang hari yang terik. Di dalam gelas kaca berwarna kuning kemilau, bertabur bunga-bunga indah yang memukau. Kehormatanku juga tidak kuhirau. Ku relakan harta kan musnah jika minum arak. Kehormatanku yang tinggi tiada kusimak. Jika tak mabuk tiada kusia-siakan undangan, karena ku tahu sifatku yang dermawan." Pengaruh lain dari kedermawanan ini, mereka biasa main judi. Mereka menganggap main judi merupakan salah satu cara mengekspresikan kedermawanan.
Karena dari laba judi itulah mereka bisa memberi makan orang-orang miskin, atau mereka bisa menyisihkan sebagian uang dari andil orang-orang yang mendapat laba. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengingkari manfaat khamr dan main judi, namun dengan membuat redaksi sebagai berikut. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Surat Al-Baqarah 219. 2. Memenuhi janji. Di mata mereka, janji sama dengan hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka suka membunuh anaknya sendiri dan membakar rumahnya daripada meremehkan janji. Kisah tentang Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, As-Samu'al bin Adiyah, dan Hajib bin Zararah sudah cukup membuktikan hal ini. 3. Kemuliaan jiwa dan keengganan menerima kehinaan dan kelaliman. Akibatnya, mereka bersikap berlebih-lebihan dalam masalah keberanian, sangat pencemburu, dan sangat baik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan, melainkan mereka bangkit menghunus pedang, lalu pecah peperangan yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi mempedulikan kematian bisa menimpa diri sendiri karena hal itu. 4. Pantang mundur. Jika mereka sudah menginginkan sesuatu yang di situ ada keluhuran dan kemuliaan, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menghadang atau mengalihkannya. 5. Melemah lembutkan dan suka menolong orang lain. Mereka biasa membuat sanjungan tentang sifat ini, hanya saja sifat ini kurang tampak karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah keberanian dan mudah terseret kepada peperangan. 6. Kesederhanaan pola kehidupan Badui. Mereka tidak mau dilumuri warna-warni peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Kita melihat akhlak-akhlak yang sangat berharga ini, di samping letak geografis Jazirah Arab, merupakan sebab mengapa mereka dipilih untuk mengemban beban risalah yang menyeluruh menjadi pemimpin umat dan masyarakat manusia. Sebab akhlak-akhlak ini, sekalipun sebagian diantaranya ada yang menjerumus kepada kejahatan dan menyeret kepada kejadian-kejadian yang mengenaskan, toh pada dasarnya itu merupakan akhlak yang berharga, yang bisa mendatangkan manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat manusia jika mendapat sentuhan perbaikan. Maka inilah tugas Islam. Barangkali akhlak yang paling menonjol dan paling banyak mendatangkan manfaat setelah pemenuhan janji adalah kemuliaan jiwa dan semangat pantang mundur. Sebab kejahatan dan kerusakan tidak bisa disingkirkan, keadilan dan kebaikan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kekuatan dan ambisi seperti ini. Sebenarnya mereka masih mempunyai sifat-sifat utama selain yang kita sebutkan ini, namun bukan di sini tempat membicarakannya. Nasab dan keluarga Nabi. Nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. 2. Bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. 3. Bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya adalah hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim ke atas hingga Adam. Di bagian terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang masalah ini. Inilah rincian dari 3 bagian tersebut. Bagian pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Syaibah, bin Hashim yang namanya Amru, bin Abdul Manaf yang namanya Al-Mughirah, bin Qusay yang namanya Zaid, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah, bin Malik, bin An-Nadr yang namanya Qais, bin Kinaanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah yang namanya Amir, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Bagian kedua, Adnan dan seterusnya, yaitu bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Aus, bin Ba'uz, bin Kimwal, bin Ubay, bin Awam, bin Nayyid, bin Haza, bin Baldas, bin Yadlaf, bin Tobik, bin Jahim, bin Nahish, bin Makhi, bin Aid, bin Abqar, bin Ubaid, bin Adda'a, bin Hamdan, bin Sinbar, bin Yasribi, bin Yahzan, bin Yalhan, bin Ar'awi, bin Aid, bin Daishan, bin Aisyar, bin Afnat, bin Aiham, bin Muqsir, bin Nahis, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzay, bin Iwadad,
bin Aram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Bagian ketiga, Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih yang namanya Azar, bin Nahur, bin Saru atau Saruh, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Shalak, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Lam, bin Mataushalak, bin Akhnuk atau Idris alaihissalam, bin Yard, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanisha, bin Syaiz, bin Adam alaihissalam. Keluarga Nabi. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya jika menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. 1. Hashim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya tatkala Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdidar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang kaya raya yang terhormat. Dialah orang pertama yang memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukkan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Seorang penyair berkata tentang hal ini, Amru yang meremukkan roti bagi kaumnya, kaum Mekah yang tertimpa musim kering kerontang. Dia ditempatkan 2 kali perjalanan untuk niaga, sekali perjalanan musim kemarau dan penghujan. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setiba di Madinah, dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya itu. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang saat itu sedang mengandung anaknya Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina. Sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Adapun pengasuh selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yathrib. Sementara tak seorang pun dari keluarga Hashim di Mekah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Hashim mempunyai 4 putra, Asad, Abu Sofi, Nadlah, dan Abdul Muthalib, dan 5 putri, Ashifa, Khalidah, Ru'aifah, Ruqayyah, dan Jannah. 2. Abdul Muthalib. Seperti yang sudah kita singgung di bagian terdahulu, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi, dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, sang dermawan, karena dia memang seorang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaiban, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib. Namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontaknya. Sesampainya di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihaknya, ibunya, Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda lalu singgah di pinggiran Mekah.
Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai paman." "Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal," kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menembaskan pedang ini ke batang lehermu." "Aku sudah mengembalikannya," kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Setelah itu, Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu, dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu, kamu juga lebih berhak mendukungnya." Hal ini bisa dimaklumi karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah sebagaimana yang akan kita bahas di bagian mendatang. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama, pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Zam-Zam dan mencari tempatnya, maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur dalam menanganinya. Mereka berkata, "Kami ingin bersekutu." "Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku," kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka, kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ringkasan kisah yang kedua, bahwa Abraha As-Sabha Al-Habsi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasy, membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'a karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha itu, maka selagi tengah malam dan dengan cara mengendap-endap, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, dia menuju Ka'bah dan menghancurkannya. Untuk kendaraannya, dia memilih seekor gajah yang paling besar di samping 9 atau 13 ekor gajah yang lain di tengah pasukannya dan gajahnya, siap untuk menginvasi Mekah. Setibanya di Wadi Muhasyir, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali mereka mengalihkannya ke arah selatan, utara, timur, atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun, jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka dia pun menderum. Tatkala keadaan mereka seperti itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung itu menyerupai kotot TV dan balsan. Setiap burung membawa 3 biji batu yang dipatuknya dan 2 batu di kakinya dan yang besar seperti biji kacang. Batu-batu itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka, melainkan sendi-sendi tulangnya terlepas dan tak lama kemudian dia pun mati.
Tidak semuanya terkena batu-batu itu. Akhirnya mereka serebutan melarikan diri. Sebagian menabrak sebagian yang lain hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Tentang Abraha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya sehingga sendi-sendi tulangnya lepas sendiri-sendiri. Setibanya di San'a, dia tidak ubahnya anak burung, dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara saat itu, orang-orang Quraisy berpencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap invasi pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti ini, mereka pun kembali lagi ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW, atau tepatnya pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baiatnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat ini, sekalipun rakyatnya orang-orang muslim. Seperti peristiwa Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi dan orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani yang saat itu mereka disebut orang-orang muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Kabar tentang peristiwa ini cepat menjalar ke wilayah-wilayah yang sudah maju pada zaman itu. Habasyah saat itu mempunyai hubungan yang kuat dengan bangsa Romawi, sementara bangsa Persia juga masih memiliki akar yang kuat. Mereka selalu memata-matai apapun yang dilakukan bangsa Romawi dan sekutu-kutunya. Oleh karena itu, orang-orang Persia segera pergi ke Yaman setelah peristiwa itu. Dua pemerintahan ini, Persia dan Romawi, merupakan dua kekuatan yang maju dan beradab di dunia saat itu. Maka peristiwa ini langsung mengalihkan perhatian dunia dan sebuah pensucian. Jadi, jika ada di antara penduduknya yang bangkit menyatakan nubuwah, maka itu merupakan inti yang dituntut dari peristiwa ini. Selain itu, merupakan penafsiran dari hikmah yang tersembunyi mengapa ada pertolongan dari Allah. Orang-orang musyrik berhadapan dengan orang-orang yang memiliki iman, yang semuanya berjalan tanpa bisa dijangkau alam kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki, Al-Haris, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Soffar, Al-Abbas. Ada yang berpendapat anaknya ada 11, yaitu ditambah Qatsam. Ada pula yang berpendapat anaknya ada 13. Mereka yang berpendapat seperti ini menambahkan Abdul Ka'bah dan Hajlah. Ada yang berpendapat Abdul Ka'bah adalah Al-Muqawwim dan Hajlah adalah Al-Ghaidaq. Sementara itu, tak ada seorang di antara anak-anaknya yang bernama Qatsam. Sedangkan anak perempuannya ada 6, Ummul Hakim atau Al-Baida, Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. 3. Abdullah. Dia adalah bapak Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasannya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama anak mereka di panah anak undian. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini? Tanya Abdul Muthalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan, maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta, hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta.
Baru setelah itu, undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta yang juga diakui Islam. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Abdul Muthalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Tak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus korma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit, lalu meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabighah Al-Ja'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitu pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Mekah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair, "Seorang anak Hashim telah mati di sisi Batta, menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan cita-cita yang hendak dipenuhi, tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membawa tempat tidurnya di senja hari. Rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai, cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberi kasih sayang." Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habasyi, dan namanya Barakah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW. Kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuwah. Kelahiran Rasulullah SAW dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi, berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan penelitian astronomi Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ibu Rasulullah SAW berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Yang demikian ini diriwayatkan Al-Baihaqi sekalipun tidak diakui Muhammad Al-Ghazali. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah. Seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dia memilih nama Muhammad bagi beliau. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Beliau dihitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba Syahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Di tengah Bani Sa'ad, tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari-cari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya, sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama.
Saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu susuan di sana adalah Abdullah bin Al Haris, Anisa bin Al Haris, Huzafa atau Juzama binti Al Haris yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asyaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau, dan Abu Sofyan bin Al Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui Bani Sa'ad bin Bakr. Suatu hari ibu susuan Rasulullah SAW ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Suwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa beliau sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah, suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya, bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus meninak bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan. Sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tak pernah turun dari punggungnya sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barokah bagi kita pada diri anak itu. Halimah melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu, beliau, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau, wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga aku naikkan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka bagimu. Tunggulah kami, bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu, kataku. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami, di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga penuh berisi, sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zu'aib.
Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya, dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun, dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Makkah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad, hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun, peristiwa pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau semakin berseri. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikan kepada ibu beliau, maka beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yastrib. Maka dia pergi dari Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim Muhammad SAW, disertai pembantu wanitanya Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung hal ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kembali ke kakek yang penuh kasih sayang. Kemudian beliau kembali ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubari terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin terpupuk. Cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas lukanya yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakan sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia ingin mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim berkata, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana dan tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di tempat itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu kali, selagi Rasulullah SAW menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di depan dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, biarkanlah anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya, sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek beliau meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau, di bawah asuhan paman. Abu Thalib melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anak sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pembahasan mengenai masalah ini akan disampaikan di tempatnya tersendiri. Meminta hujan dengan wajah beliau. Ibnu Asakir mentakhrij dari Julhumah bin Arfatah, dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung, yang menampakkan awan sedang berjalan pelan-pelan.
Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Bahira sang rahib. Selagi usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam hingga tiba di Busra, suatu daerah yang sudah termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahiro, yang nama aslinya adalah Jurdis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu, rahib tersebut tidak pernah keluar, namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal ini?" Rahib Bahiro menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuwah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga bisa mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahiro meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya terpandang. Pada awal mulanya, pihak Qaislah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah SAW ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Hilful Fudul. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah pada bulan suci yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Ju'dan At-Taimi karena pertimbangan umur dan kedudukannya yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah SAW. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Ruh dari perjanjian ini ialah mengenyahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena ada seorang dari Jubaid yang tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang-barang dagangannya itu dibeli Al-As bin Wa'il As-Sahmi, namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abduddad, Mahzum, Zumah, Saham, dan Adi. Oleh karena itu, mereka pun tidak lagi mempedulikannya. Lalu orang dari Zumaid itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu Az-Zubair bin Abdul Muttalib lewat di dekatnya lalu bertanya, "Mengapa ada orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hilful Fudul lalu menghampiri Al-Aus bin Wa'il untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dagangannya.
mengembala kambing. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagang milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Menikah dengan Khadijah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah, dia tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau. Maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun dia tidak mau. Tiba-tiba saja dia teringat seorang rekannya, Nafisah binti Munya. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikah dengan Khadijah. Ternyata beliau menerima tawaran itu, lalu beliau menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudor. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor onta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia. Semua putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibtiyah dilahirkan dari rahim Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, dengan nama ini pula Rasulullah dijuluki Abul Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Abdullah ini dijuluki At-Thayyib dan At-Thahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia selagi beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Dia meninggal dunia selang 6 bulan sepeninggal beliau untuk bersua dengan beliau. Renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan-susunan batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya. Sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang disimpan di dalamnya. Kondisi seperti itu, bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dindingnya pun sudah pecah-pecah. 5 tahun sebelum kenabian, maka Makkah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunannya kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Sekalipun begitu, mereka merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada satu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek kebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat penghormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula.
Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima acara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka bisik-bisik, inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya, inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang, lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan diridhoi semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang yang memang ingin melewatinya. Setelah bangun Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap dengan disangga 6 sendi. Setelah jadi, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran tempat tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 1/4 meter dan lebarnya kira-kira 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Ash-Shazarawan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Daya tarik kepribadian sebelum nubuah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat kesanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya, dengan fitrahnya yang suci beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia, dan berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau mau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak mau minum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung-patung. Bahkan semenjak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis-jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain daripada penyembahan kepada patung-patung ini, dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Tidak diragukan lagi bahwa takdir telah mengelilingi beliau agar beliau senantiasa terpelihara. Jika ada kecenderungan jiwa yang tiba-tiba menggelitik untuk mencicipi sebagian kesenangan dunia atau ingin mengikuti sebagian tradisi yang tidak terpuji, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara diri beliau dan kesenangan atau kecenderungan itu. Ibnul Asir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun kemudian Allah menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu, aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku, karena aku hendak masuk ke Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti dilakukan para pemuda lain. Aku akan melaksanakannya," kata pemuda rekanku. Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. "Ada apa ini?" aku bertanya. Orang-orang menjawab, "Perhelatan pernikahan Fulan dan Fulana." Aku ikut duduk-duduk dan mendengarkannya, namun Allah menutup telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari esok harinya.
Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun karena itu beliau justru jatuh terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran.